Nah, apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Listrik statis yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada yang terjadi secara alami dan ada pula yang buatan. Salah satu bukti keberadaan listrik statis yang muncul secara alami adalah petir. Sedangkan listrik statis yang terjadi secara buatan adalah mesin fotokopi. Muatan listrik dan struktur atom. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Proton dan neutron membentuk inti atom yang berada di tengah-tengah. Nah, sedangkan elektron itu beredar mengelilingi inti atom. Elektron beredar mengelilingi inti atom karena adanya gaya ikat elektron. Gaya ikat inti terhadap elektron antara atom satu dengan atom yang lain itu berbeda. Nah, jika terjadi interaksi antar atom, elektron dapat lepas dari lintasannya dan berpindah ke atom lain. Nah, perpindahan elektron tersebut menyebabkan perubahan muatan pada suatu benda. Berdasarkan hal tersebut, muatan pada suatu benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, atom bermuatan negatif ketika atom menerima elektron, sehingga jumlah elektron akan lebih banyak daripada proton. Atom yang memiliki muatan negatif disebut dengan ion negatif atau anion. Yang kedua, atom bermuatan positif ketika atom melepaskan elektron, sehingga jumlah elektron akan lebih sedikit daripada proton. Atom yang memiliki muatan positif disebut dengan ion positif atau kation. Dan yang ketiga, jika pada atom jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, maka atom akan bermuatan netral atau tidak bermuatan listrik. Lalu bagaimana jika sebuah benda itu netral? Dapatkah sebuah benda berubah menjadi muatan listrik? Cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan listrik adalah dengan menggosokkan benda. Sebagai contoh, ketika penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering atau kain wol akan bermuatan negatif. Nah, karena penggaris mengalami perpindahan elektron dari rambut ke penggaris plastik, sehingga penggaris akan mengalami kelebihan elektron. Contoh lainnya yakni kaca yang digosokkan pada kain sutra akan bermuatan positif karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca akan mengalami kekurangan elektron. Cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik yang kedua adalah dengan induksi listrik. Induksi listrik merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral karena didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik itu akan berusaha mempengaruhi muatan yang tidak sejenis pada benda netral dan berupaya menarik ke arahnya, yang akibatnya pada benda netral tersebut terjadi pemisahan muatan. Jika benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang netral, maka muatan-muatan negatif yang ada pada benda netral akan tertolak menjauh. Sedangkan muatan-muatan positif yang ada pada benda netral akan mendekati benda yang bermuatan negatif. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada benda netral, maka muatan-muatan positif yang ada pada benda netral akan tolak menjauh. Sedangkan muatan-muatan negatif yang ada pada benda netral akan tertarik mendekati benda yang bermuatan positif. Terdapat alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan suatu benda. Alat tersebut disebut dengan elektroskop. Elektroskop adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Selain itu, elektroskop juga dapat menentukan jenis muatan listrik. Dan prinsip kerja dari elektroskop adalah induksi listrik.
Perhatikan gambar berikut. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop yang terbuat dari logam, penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop, dan daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Daun elektroskop akan mekar atau kuncup apabila kepala elektroskop diberi muatan dengan cara mendekati benda yang bermuatan ke kepala elektroskop. Dan cara yang terakhir adalah konduksi arus listrik. Pemuatan listrik dengan konduksi arus listrik hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan listrik atau yang disebut dengan konduktor, misalnya seperti baja, besi, dan tembaga. Pada cara ini, muatan listrik dapat dihasilkan apabila kedua benda mengalami kontak langsung, sehingga sejumlah elektron mengalir dari suatu benda ke benda yang lainnya. Deret benda yang menunjukkan perubahan muatan pada benda disebut dengan deret ribolistrik. Deret ribolistrik adalah urutan deret benda yang akan bermuatan listrik negatif apabila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan listrik positif apabila digosok dengan benda yang di bawahnya. Contohnya adalah gelas yang digosokkan secara searah pada wool. Nah, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan listrik positif dan wool akan menjadi bermuatan listrik negatif. Sifat-sifat benda bermuatan listrik yakni muatan listrik yang sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, dan muatan listrik yang berlainan jenis ketika didekatkan akan tarik-menarik. Yang selanjutnya adalah hukum Coulomb. Nah, telah diuraikan sebelumnya bahwa jika terdapat dua muatan listrik yang berdekatan, maka akan terjadi interaksi pada muatan-muatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa antara dua muatan listrik akan timbul gaya listrik, yakni tolak-menolak atau tarik-menarik. Hubungan gaya tarik atau gaya tolak antara kedua benda bermuatan dengan jarak tertentu diselidiki oleh Charles Augustin de Coulomb. Charles Coulomb adalah seorang fisikawan berkebangsaan Prancis. Nah, pada tahun 1785, Charles Coulomb meneliti hubungan gaya listrik dengan dua muatan dan jarak antara keduanya menggunakan sebuah neraca puntir. Hasil dari penelitian Charles Coulomb yaitu yang pertama, gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Dan yang kedua, gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan-muatannya. Hasil penelitiannya tersebut kemudian dinamakan dengan hukum Coulomb yang berbunyi, besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Gaya Coulomb merupakan gaya tarik atau gaya tolak antar muatan-muatan. Gaya Coulomb antara dua muatan yang berlawanan jenis digambarkan seperti gambar di samping, yakni tarik-menarik. Sedangkan gaya Coulomb antara dua muatan yang sejenis juga digambarkan pada gambar di samping. Atas jasanya tersebut, namanya digunakan sebagai satuan internasional muatan listrik, yaitu Coulomb. Secara sistematis, hukum Coulomb dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan hukum Coulomb yakni F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2, yang mana F merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta, Q1 dan Q2 merupakan muatan masing-masing partikel benda, dan R merupakan jarak Q1 dan Q2. Berikut ini merupakan contoh soal dari hukum Coulomb. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q.
terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya kulum yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Cara menjawabnya yakni diketahui muatan Q1 yakni 1,6 kali 10 pangkat min 19 dan Q2 sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jarak kedua muatan atau R itu sama dengan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah gaya kulum kedua muatan. Cara menjawabnya yakni masukkan rumus hukum kulum, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, yang mana ketentuan besarnya konstanta yakni 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian masukkan besar Q1 dan Q2 serta R kuadrat, dan dihasilkan gaya kulum sebesar 1,152 dikali 10 pangkat min 24 Newton. Jadi, gaya besar kulum yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152 dikali 10 pangkat min 24 Newton. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.